Hari kedua di Osaka. Ini baru keluar, ini pukul 9 ya, pukul 9 lewat 4 menit waktu Osaka. Dan ini nih suasananya ya pagi-pagi teman-teman. Udah lumayan rame, mungkin karena ini weekend ya, ini Sabtu, jadi nggak sepadat yang kemarin ya pas hari kerja. Tapi nggak tahu nanti di kereta tuh biasanya padat banget. Sebelum berangkat aku mau ke Sevel dulu buat cari sarapan, terus nanti tinggal ke stasiun ya. Stasiunnya nih dekat, pas di bawah tempat aku nginep di Sarasa Hotel. Jadi mungkin buat yang mau nyari hotel yang dekat sama stasiun, aku sih saranin Sarasa Hotel, atau di kawasan Shinsaibashi ini lumayan banyak hotel yang memang dekat sama stasiun. Jadi tinggal jalan kaki dikit udah langsung sampai stasiun, kemudian ya bisa kemana-mana. Ya ini, jadi aku mau ke 7-Eleven dulu. Seperti biasa cari sarapan dulu ya. Ini mumpung dekat. Ini kalau minum ya, vending mesinnya aku udah cobain semalam. Ya ini dia, Sevelnya dekat banget sama hotel ya. Jadi kita mau cari sarapan dulu seperti biasa. Onigiri. Ada pisang. Pisangnya harganya 11 ribuan. Ini sarapannya banyak banget. Dan tentu onigiri banyak banget. Aku mau yang kayak kemarin aja. Kemarin tuh ini ada sawut. お支払い方法をお選びください。現金を入れ終わりましたら、確認の上、OK ボタンを押してください。レシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。 Di sini karena nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi sampahnya kita taruh sementara dulu di sini. Nanti nyari ini ya. Aku tadi nggak ngecek di Sevel ada kantong sampah apa enggak. Tapi ini aku taruh aja di sini dulu. Nanti aku bawa pas sampai di ketemu ya pas sampah. Oke, baru saja selesai sarapan onigiri. Ingin nyobain sepeda tapi nantilah. Oke. Ini mau ke stasiun dulu. Lokasi stasiunnya dekat banget ya sama hotel sekali lagi. Jadi tinggal turun dan nanti sampai di stasiun Naga Horibashi. Terus aku mau ke beberapa tempat, termasuk ke Osaka Castle, terus juga nanti ke Umeda Sky Building. Oke, ikutin aja terus.
Nah, jadi selama di Jepang karena pakai Kansai Trupass nih kebetulan ada aplikasinya. Jadi itu memudahkan ya kalau kita mau naik kereta. Jadi tinggal ketik aja nih nama stasiunnya. Misalnya ini aku di stasiun Kitahama. Kitahama, oke. Lalu kita search. Nah, nanti akan ngasih petunjuk ya. Ini naik bus nomor 62 ke Osaka J Otamai ya. Terus baru jalan kaki dan sampai di Osaka. Tantangan terbesar dari di Jepang sebenarnya bahasa ya. Aku agak kesulitan, cuman sebisa mungkin akhirnya menggunakan gambar untuk minta bantuan atau minta tolong ya ke orang-orang ya. Oke, ini tuh tadi disaranin buat naik, terus nanti belok kiri buat nyari bus. Apakah benar atau enggak? Ini aku bingung lagi. Asli teman-teman nih, aku ngeblank banget. Tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Katanya sih nyampe di sini langsung ke kiri. Ada nomornya, jadi ada 21, 22. Aku mesti ke 22, berarti arah sana. Jadi paling penting sebelum berangkat ke Jepang ada banyak pelajari soal perkereta apiannya, karena memang ternyata sangat membingungkan ya. Aku juga cukup bingung, tapi nggak apa-apa lah, namanya baru hari kedua. Oke, ini jalan keluarnya katanya buat ke bus. Tadi disaranin kedua-dua. Aku nggak tahu bener apa enggak. Tapi kita coba. Oke. Ya. Oke. Ya, ini udah rame. Ya, akhirnya sampai, meskipun tadi agak sempat bingung soal penggunaan ini ya, Kansai Trupass, karena emang harus benar-benar didengerin dan baca semua petunjuk-petunjuknya di baik itu yang di announce ya ataupun yang ditulis gitu. Jadi biar nggak salah mesti turun dengan bus itu di mana gitu. Jadi benar-benar harus baca, harus nanya gitu ya. Tapi alhamdulillah nih akhirnya sampai di area Osaka Castle. Raya kayaknya di belakang sini ya, kelihatan tuh. Itu tuh. Nah, aku mau ke sana. Sebenarnya ada pilihan tadi tuh pakai kereta ya, yang langsung juga dekat sini. Cuman aku nggak terlalu ngecek tadi ya di Kansai Trupass-nya. Tapi overall lancar. Ntar kita ketemu di dalam gimana kondisi. Ini tuh cukup ramai sama pengunjung. Osaka Museum of History. Oke. Ini
kita akan ke Osaka Castle. Ini kalau lihat sih orang-orang tuh mesti jalan kaki ya kayak gini. Kalau misalnya mau cari bekal dulu nih sebelum ke dalam, bisa banget di sini. Oke, udah cukup banyak nih. Atau nyari di dalam. Nyari di sini, tapi aku udah ada air jadi langsung aja kali ya ke dalam. Akhirnya sampai di Osaka Castle. Itu dia teman-teman. Orang-orang udah pada foto-fotoan nih. Ya, sini. Jadi tinggal jalan kaki ke atas dan bakalan sampai ke dalam. Oke teman-teman, ini udah mau menuju ke castle-nya nih. Ternyata ini bukan bangunan utama, tapi nanti bangunan utamanya ada di belakang sana ya, agak ke belakang lagi. Ini jalurnya. Ini mungkin nanti ngelihat ada perbedaan kualitas gambar karena pakai 2 HP berbeda. Aku tadi agak bingung. Ketemu orang Indonesia, senang banget. Terus bantuin foto juga ya. Cukup banyak orang Indonesia yang lagi di sini, lagi menikmati liburan ya di Osaka dan senang banget ya. Oke, ini udah menuju gate-nya. Sini tuh emang harus kuat buat jalan kaki. Oke, udah masuk gerbang. Jadi sini tuh ramai banget ya. Aku mikirnya Oktober awal nih akan nggak begitu ramai, ternyata penuh banget orangnya. Jadi Tokyo Castle ini juga merupakan salah satu destinasi yang ramai dikunjungi ya. Nih bunga-bunganya belum berwarna merah nih, berharap sih sebenarnya udah warna merah. Ya, ini udah masuk. Ya, ini baru masuk ke area tiketingnya. Oke, ternyata salah jalur ya. Jadi kalau mau ke castle-nya tuh harus lewat sini. Dan ini tuh panas banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak terlalu kuat sama yang panas, ada baiknya bawa payung. Oke. Jadi kalau nggak kuat jalan juga ada electric car yang bisa disewa ya. Oke, ini kita ke atraksi utamanya. Kita masuk.
Oke, ini udah perjalanan menuju Osaka Castle. Ya, akhirnya sampai juga. Itu dia Castle ya. Itulah salah satu main atraksi ya. Sekali lagi kalau teman-teman mau ke Osaka ya. Ini dia tempelnya, cakep. Ya, jadi kalau mau ke sini itu nanti ada area untuk berfotonya. Dan ini ramai banget orang antre, astaga. Ini kalau kita lihat nih antreannya ternyata cukup panjang untuk tiket. Jadi kalau misalnya mau ke dalam nih tinggal antre ya untuk tiket. Antrean tiketnya di sini. Ini nih kalau mau masuk nih rame banget. Oke, tadi sempat di jalur yang panjang banget ya buat antre, terus ternyata boleh kalau kita punya Kansai Trupass nih bisa langsung lewat jalur yang aksesnya cepat ya. Dan ini nanti ada diskon juga untuk tiketnya. So ini buat yang general ya, jadi antreannya panjang banget. Sementara kalau pakai Kansai Trupass nih bakalan lebih cepat untuk masuk. Oke, sebelum ini harus tukar vouchernya dulu karena dapat refund. Okay. 460 is the ticket. Yes. Scan QR code at the entrance. Arigatou. Oke, udah dapat tiketnya dan ini bakalan langsung masuk. Arigatou. Oke, udah dapat. Agak ribet tapi akhirnya aman. Ya teman-teman, ini udah OTW ke dalam castle-nya. Rame banget. Dan tadi ya bayarnya itu 540 yen. Oke. 540 yen. Dari 600-an ya, dapat diskon. Ini bayarannya. Sekitar 5 ya hampir 60.000 lah. Tapi antreannya gila, rame banget, rame. Jadi ini kalau misalnya mau ada dua opsi, bisa pakai lift atau bisa jalan kaki di tangga kayak gini. Cuman memang lumayan melelahkan. Ya, area di dalam castle-nya. Oke. Terus ada ini kalau mau melihat, wow, cool. Ini kalau mau nyobain, sorry, harganya tuh dari mulai 500 yen. Terus nanti ada area fotonya nih kalau mau. Terus kalau misalnya mau
baca-baca. Ini ada data-data lah tentang Tokyo Osaka Castle ini. Oke, ini mau naik dan di atas tuh nggak boleh ngerekam. Oke. Jadi di beberapa lantai di Osaka Castle tuh nggak boleh ambil gambar karena mungkin itu kayak apa ya, private area ya, nggak boleh ngambil gambar atau video ya. So tapi kalau udah di 2 lantai di atas tadi yang nggak boleh itu 3 dan 4 ya, selebihnya boleh. Oke, ini mau naik ke lantai berikutnya. Ini masih ada 2 lantai lagi, jadi total lantainya ada 8. Ini tuh area yang gue paling menyenangkan ya, karena jangkau banget ya kemasan area ini, kayak audio visual yang kelihatan berbagai perjalanan ya, mungkin di sejarah Jepang. Jadi kita bisa lihat di sini tuh dibikin nggak sekadar animasi ya, tapi ini benar-benar divisualkan kayak nonton film kayak gitu. Oke, sampai di lantai teratas. Nah, di sini tuh kita bisa foto-foto dari berbagai sisi ya. Yuk. Oke, ini dia teman-teman ya, view-nya kalau dari atas. Ini kita bisa lihat rutenya. Oh, muter. Kita bisa lihat berbagai sisi dari sini. Jadi tadi itu jalan kaki dari ujung sana ya, terus masuk ke sini nih, lumayan jauh dan menguras energi banget. Oke, jadi ini area atasnya masih bisa kita kelilingin ya. Kita bisa lihat view area di sekitar Osaka Castle ini ya dari sini. Jadi bisa rehat, bisa istirahat sambil melihat apa aja ya, foto-foto dan sebagainya. Your hotel is but your hotel. Ya, jadi Tokyo Castle ini rame banget ya teman-teman. Oke, ini di atas castle-nya. Ini di lantai paling atas, lantai 8. Dan sini nyaman banget, tenang banget, view-nya enak, segar. Terus tuh sekarang udah mulai berwarna-warni ya, ada daun-daunannya. Harusnya nih mungkin nunggu sampai pertengahan Oktober ya, atau mungkin akhir Oktober nih baru berubah semua. Saran sih buat teman-teman yang mungkin akan kesini, ada baiknya sih beli kayak Kansai White Pass, lalu juga ada Kansai True Pass dan lain sebagainya, karena antreannya rame banget kalau misalnya pakai yang general admission atau yang umum ya, rame banget, padat banget tadi. Sementara kalau kita pakai yang Kansai True Pass tuh memang apa ya, dapat akses yang lebih cepat ya, dapat fasilitas
terus ada pupuknya juga. Jadi gua saranin kalau memang berencana ke sini, karena emang sampai ke dalam juga antriannya padat banget, baik itu di lift, di tangga, itu rame asli. Jadi kalau mau ke sini ada dibeli itu ya Kasih Trukes atau yang lainnya yang memang ngasih layanan akses bypass ya, macam itu buat masuk ke dalam area tiketing, baru nanti masuk ke castle-nya sendiri. Nah, di sisi sini atau di bagian di lantai 8 tuh ada area buat mau beli oleh-oleh. Misalnya nih ada toko ininya ya, cuman harganya emang lumayan, aku nyari di tempat lain juga. Oke. Nah, kita akan turun teman-teman. Thank you udah ngikutin perjalanan ke Tokyo Castle, Osaka Castle. Kita ketemu di destinasi berikutnya. Ini nih kalau mau berfoto dengan kostum-kostum ala Jepang bisa di sini ya. Oke, karena penasaran ya, aku mau cobain juga deh pakai baju ala-ala Jepang nih. Ini langsung antre. Oke teman-teman, itu ya tadi gambaran perjalanan mengunjungi Osaka Castle dan gila nih, emang cukup menguras energi dan menguras biaya karena emang ternyata cukup banyak pengeluaran buat foto-foto dan sebagainya kan. Nggak apa-apa lah, yang penting happy, senang banget ya bisa ke sini dan berbagi informasi soal Osaka Castle. Semoga someday bisa kesini lagi dan explore lebih banyak. Nah, habis ini kita mau ke aku lupa namanya, tapi salah satu tower di sini ya. Pokoknya ikuti terus perjalanan selama di Jepang. Karena sudah